Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari kelima tahun baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu akan menguatkan kami menjalani merayakan kehidupan yang Tuhan berikan dalam aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Amang Inang dan rekan-rekan sekalian, Horas, selamat tahun baru. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat 5 Januari 2024, diambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat 7. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Dalam bahasa Batak, dungi roh suruh-suruan di Jehovah padualion manjama ibana fut mantok, hehe mahomangan, ay dalan nadau do si dalananmu ido saatna. Amang Inang dan juga rekan-rekan sekalian, apakah tanggal 5 ini masih sama seperti tanggal 1? Apakah semangat tahun baru itu masih ada dalam hidup kita mengingat tanggal 5 Januari hingga saat ini? Atau jangan-jangan mungkin semangat tahun baru kita sudah berhenti di tanggal 1, padahal kita masih baru saja memulai kehidupan kita di dalam 1 tahun ini. Firman Tuhan akan menguatkan kita bagaimana kita boleh merayakan kehidupan dan boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Salah satunya dari kitab 1 Raja-Raja ini. Di sini unik bagaimana seorang Elia, karena ini juga adalah bagian dari perikop Elia yang melarikan diri ke Gunung Horeb karena dikejar oleh Raja Ahab dan istrinya yang terkenal Izebel. Tetapi Tuhan menyertainya ketika sedang dalam perjalanan menuju Gunung Horeb. Ia berada di padang gurun yang sangat tandus dan ia sedang beristirahat di bawah pohon arar. Tetapi kita boleh melihat bagaimana juga Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di tempat-tempat yang tandus, di tempat-tempat yang sangat panas, di tempat-tempat yang bahkan kita anggap tidak ada kehidupan di sana. Tuhan hadir melalui malaikat. Nah, ini yang seru, bagaimana Elia berjumpa dengan malaikat, dan bukan hanya sekali, tetapi kedua kali. Mungkin kita kalau saat ini berjumpa dengan malaikat, pasti kita gak akan bilang itu malaikat, tapi hantu kan itu. Orang Batak bilangnya bigu. Itu sebabnya juga kita boleh lihat bahwa dalam sepanjang sejarah, setiap manusia berjumpa dengan malaikat selalu kesannya itu dalam ketakutan. Sebabnya malaikat datang ketika Yesus akan lahir, jangan takut kepada Maria. Artinya tak semua orang ternyata bisa berjumpa dengan malaikat atau siap bertemu dengan utusan Tuhan. Dan kalau kita coba lihat dalam konteks mahasiswa, wah ini seru sekali ya. Ada seorang malaikat datang atau ya orang baik kan itu, membangunkan kita yang sedang terlelap, kemudian kasih makan, bangunlah, makanan sudah tersedia, lanjutlah kegiatan. Wah ini cita-cita anak-anak muda ini, cita-cita mahasiswa yang di kos-kosan kan, dia tidur terlalu lama, baru bangun, tinggal ada makanan, baru udah tinggal gerak. Seolah-olah semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tetapi memang kita boleh melihat bahwa ternyata penyertaan Tuhan yang menjadi pokok sentral dari teks kita ini bukan malaikatnya, tetapi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberi berkat melalui utusannya. Kita yakin bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan aktif hadir di sana. Tuhan hadir bukan hanya di tempat padang rumput yang indah. Tuhan tidak hanya hadir di sungai yang mengalir deras, tetapi juga Tuhan hadir di padang gurun yang tandus. Bahkan ketika Elia juga sedang di dalam ketakutan, dikejar-kejar oleh satu kerajaan yang besar dan juga Ratu Izebel yang terkenal sangat kejam. Kita dibangunkan, artinya kita diajak untuk tetap bergerak, melakukan sesuatu, bekerja. Walaupun tahun baru, tetapi tugas tanggung jawab kita masih tetap sama. Kan itu. Yang membedakannya adalah bagaimana kita boleh memiliki semangat yang baru, pemahaman yang baru,
akan aktivitas yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun. Ini juga ada tentang makanan. Makanan dalam hal ini menunjukkan bahwa Allah mencukupkan kebutuhan primer kita. Makanan Tuhan juga sediakan, tetapi makanan bukan yang terpenting. Makanan adalah penting, tetapi bukan yang terpenting. Karena yang terpenting adalah penyertaan Tuhan. Kita makan bukan untuk kenyang atau bukan untuk sekedar kenyang, tetapi kita makan untuk tetap melangkah. Sebagaimana firman Tuhan, penyertaan Tuhan hadir di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat melanjutkan kehidupan dengan semangat yang masih tetap menggebu-gebu tahun baru. Nanti di akhir tahun boleh agak surut sedikit. Mari kita sama-sama melihat dan merasakan Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kembali menguatkan kami di tahun baru, di hari kelima ini. Kami boleh dikuatkan akan penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang selalu hadir, bahkan di tempat yang kami pun tidak duga, bahkan di tempat yang kami anggap tidak ada makanan, tidak ada kehidupan di sana. Tetapi kami yakin dan percaya melalui firman-Mu kepada Elia, kami dikuatkan bahwa dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap suka duka kami, dalam hal-hal yang pahit, dalam tekanan hidup kami, bahkan di tempat-tempat yang tidak kami inginkan, Tuhan juga hadir menolong kami. Kau memampukan kami melanjutkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini dalam sukacita dan tanggung jawab kepada Tuhan. Kami serahkan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, Tuhan yang melindungi mereka dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.